Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin ya rabbal alamin. On this special occasion, allow me to introduce myself. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kepada kalian siswa-siswi kelas 5 SDIT Buah Hati Pemalang. My name is Vicky Fauza. Nama saya Vicky Fauza. You can call me Miss Vicky, Ustazah Vicky, or Bu Vicky. Kalian bisa memanggil saya Miss Vicky, Ustazah Vicky, ataupun Bu Vicky. I'm 26 years old and I live in Pemalang. Saya berusia 26 tahun dan saya tinggal di Pemalang. I'm your new English teacher here for this semester. Jadi saya adalah guru bahasa Inggris kalian yang baru untuk semester kedua kali ini. Semester 1 kemarin belajar bahasa Inggris dengan Pak Ivan, dan semester kedua ini kalian akan belajar dengan Bu Vicky. Harapannya kalian bisa lebih maksimal dan kita bisa sama-sama belajar dengan baik. As the COVID-19 pandemic continues, karena situasi pandemi yang belum teratasi dan belum membaik, that's why I made this video. Jadi saya membuat video perkenalan ini karena kita belum bisa bertemu atau belajar secara tatap muka langsung. Kita hanya bisa belajar lewat daring ataupun virtual seperti ini. Dan karena saya adalah guru baru dan kita belum pernah bertemu sebelumnya, maka saya ingin memperkenalkan diri lewat video ini dan sebagai penyambung tali silaturahim di antara kita. Gitu ya. Harapannya nanti kalian di sini juga bisa sambil memperkenalkan diri kalian kepada Ustazah ataupun Ibu Vicky. Jadi nanti kalian bikin perkenalan singkat saja, ditulis di buku tulis nama kalian seperti tadi. My name is, lalu isikan dengan nama kalian. Yang kedua, you can call me, lalu isikan dengan nama panggilan kalian. Dan yang terakhir, ditulis saja kelas kalian, misalnya 5A atau 5B atau 5C. Nanti contohnya ada di sini. Dan untuk materi pertama kita, for the first material, kita akan belajar tentang describing people. Kalian pernah dengar nggak describing? Jadi describing itu artinya mendeskripsikan people. People itu adalah orang-orang. Jadi describing people itu artinya adalah mendeskripsikan orang. Biasanya ini secara fisik ya, deskripsi bentuk fisiknya seperti itu. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Oh iya, untuk kelas 5 kita masih belajar dengan menggunakan LKS yang judulnya English Time for Young Learners. Kalian sudah ambil semua ya. Bukunya yang seperti ini, masih sampulnya sama seperti semester kemarin, cuma isinya berbeda, isi dan materinya berbeda. Yang seperti tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk materi pertama itu yaitu describing people atau mendeskripsikan orang. Jadi kalian bisa open your book sambil dibuka LKS-nya yang halaman 3 ya, page 3, sambil kalian lihat. Di situ ada activity 1. Nah, kita akan mulai dari situ. Jadi ada beberapa gambar-gambar, dan halaman sebaliknya ya, page 4. Gambar-gambar yang ada, yang awal-awal itu rambut ya. Nah, itu yang pertama itu gambar pertama, first picture, ada yang tulisannya blonde hair. Bacanya blonde hair. Artinya apa? Blonde hair itu artinya pirang, rambut pirang. Jadi biasanya yang punya rambut pirang itu orang luar negeri ya, atau orang bule. Kalau orang Indonesia mostly kebanyakan itu rambutnya hitam. Yang tadi pertama ini bacanya blonde hair, artinya rambut pirang. Oke, for the second picture, untuk gambar kedua atau gambar sampingnya sebelahnya ada black hair. Tadi hair itu artinya rambut. Nah, sekarang black. Kalian sudah pernah belajar warna kan? Color. Black itu artinya hitam. Betul. Jadi black hair itu artinya adalah rambut hitam. Nah, di sini ini sesuai sama orang Indonesia ya. Black hair itu
kita mostly kebanyakan black hair, rambut hitam. And for the third picture, jadi untuk gambar yang ketiga atau yang sebelahnya itu ya, ada gambar curly hair. Bisa dilihat itu gambarnya, rambutnya curly gitu, yang artinya adalah keriting. Betul, curly hair itu artinya rambut keriting. Bisa sambil ditulis di LKS-nya ya, untuk bahan belajar kalian. And then ada sebelahnya lagi wavy hair. Wavy sama curly bedanya apa? Kalau curly itu keritingnya itu lebih banyak, kalau wavy itu gelombang, rambutnya bergelombang, jadi nggak sekeriting yang keriting tapi nggak lurus juga. Seperti itu ya, ini gambarnya wavy hair, rambut bergelombang. Oke, bawahnya itu ada straight hair. Kalian kira-kira tahu nggak straight hair itu apa? Gambarnya rambutnya lurus seperti itu ya, berarti straight hair adalah rambut lurus. Betul. Untuk gambar selanjutnya ada long hair, rambutnya panjang sekali segini, berarti long hair itu artinya rambut panjang. And for the next picture, untuk gambar selanjutnya itu ini itu short hair, biasanya cowok ya atau laki-laki yang punya short hair. Kalau tadi perempuan itu long hair, kalau short hair itu berarti rambut pendek. Bisa sambil ditulis, iya, short hair, rambut pendek. Oke, sekarang kita sambil buka page 4 LKS-nya. Bisa dilihat ada gambar yang menonjol di situ adalah big eyes. Big eyes itu adalah mata yang besar. And sebelahnya itu ada small eyes. Small eyes itu ya mata yang kecil. Kalau big itu tadi besar, small itu kecil. Eyes itu artinya mata. Bagus. Small eyes bacanya. And then ada slanted eyes. Bedanya apa nih sama small eyes? Jadi kalau slanted eyes itu lebih ke mata yang sipit. Slanted eyes, seperti itu ya bacanya. And then ada oval face. Oval face. Oval itu seperti lonjong ya, face itu wajah. Berarti oval face itu wajah yang lonjong, seperti itu. And then sebelahnya ada round face. Round face itu artinya adalah wajah yang bulat. Oke. And then sebelahnya lagi ada flat nose. Flat nose. Kira-kira apa ini? Yang dia megangnya hidung. Nose itu hidung. Flat itu datar. Flat nose itu berarti hidung yang datar atau tidak mancung, seperti itu. And then ada yang namanya pointed nose. Nose itu tadi artinya hidung dan pointed itu artinya mancung. Pointed nose itu artinya adalah hidung yang mancung. And then ada dua orang berjajaran seperti ini. Ada satu yang lebih tinggi, sedang yang tall itu yang lebih tinggi. Tall itu tinggi. Short gambarnya sama seperti tadi. Kalau tall itu yang tinggi, berarti short itu yang satunya. Berarti yang betul, yang pendek. Sekarang kita lihat gambar sampingnya. Ada gambar anak bawa kertas ulangan gitu ya. Dan nilainya tuh A+. Kalau nilai kalian A itu artinya apa? Bagus. Kalau bagus artinya kalian bisa memahami materi. Artinya kalian pintar atau pandai. Clever or smart. Clever or smart itu artinya pintar atau pandai. Betul. Nah ini sekarang ada kebalikannya. Tadi ada yang nilainya A+ atau A+. Sekarang ada yang nilainya F-. Di sini itu ada stupid. Stupid. Artinya itu bodoh. Cuma mungkin nggak setiap kalian nilai jelek artinya bodoh. Mungkin kalian yang kurang belajar. Tapi kalau di gambar ini stupid itu artinya bodoh. And then ada yang gambar orang bawa barbel itu, dia sedang olahraga, terus tulisannya di situ adalah fat. Fat, tulisannya FAT, tapi bacanya fat. Fat itu artinya gemuk. And then ada yang thin. Thin. Kalau thin itu artinya kurus.
Sebelahnya lagi ada yang slim. Slim itu artinya langsing. Oke, sekarang kita lanjut ke yang di bawahnya. Itu ada beautiful. Beautiful. Beautiful itu artinya cantik. Sebelahnya lagi ada handsome. Handsome. Tadi ada cantik untuk perempuan dan handsome itu untuk laki-laki. Berarti handsome itu tampan. Iya. And sebelahnya lagi tuh ada ugly. Ugly itu artinya jelek. And then ada young itu artinya muda. Kayak kalian ya, masih muda-muda. And then the last picture untuk gambar terakhir itu ada kakek-kakek pakai tongkat dan tulisannya old. Bacanya apa? Old. Artinya tua, betul sekali. Sekarang coba kita ulangi lagi beserta cara membacanya ya dari awal. Silakan dibuka lagi page 3-nya. Yang pertama itu ada blonde hair. Blonde hair. And then black hair. Black hair. Sebelahnya lagi curly hair. Curly hair. Sebelahnya lagi wavy hair. Wavy hair. Sebelahnya lagi straight hair. Di bawahnya ya maksudnya. Straight hair. Sampingnya long hair. Sampingnya short hair. And then big eyes. Small eyes. Sampingnya slanted eyes. Bawahnya oval face. Sampingnya round face. And the next flat nose. The next picture pointed nose. Bawahnya tall. Sampingnya short. Sampingnya lagi clever or smart. Or itu atau ya, yang garis miring itu. Clever or smart. Stupid. Fat. Sampingnya thin. Thin. And then slim. Bawahnya beautiful. Sampingnya handsome. Sampingnya lagi ugly. Bawahnya young. And the last one is old. Bisa ya. Kalian sudah kelas 5 harus makin belajar banyak untuk menghafal vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris. Karena akan sangat berguna nantinya. Oke, and now tadi kan tugas pertama kalian adalah memperkenalkan diri kalian secara singkat ya di buku tulis. Nah, untuk bawahnya tugas kedua itu I want you to okay, so for the next exercise, jadi untuk latihan selanjutnya tadi kan udah introduction ya, terus di bawahnya introduction ini adalah latihan yang kedua. Bukan latihan kedua sih, tadi kan cuma introduction, berarti latihan pertama ya. Saya akan mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Inggris yang tadi sudah kita pelajari bersama. Jadi tentang describing people atau mendeskripsikan orang. Jadi contohnya gini, saya akan bilang flat nose. So kalian harus menulis di buku kalian tulisannya seperti apa sih flat nose itu dan artinya apa. Contohnya seperti ini. Saya tadi bilang flat nose. Jadi kalian harus tulis flat nose secara penulisan bahasa Inggris yang benar dan artinya apa. Nah, sudah siap ya? Jadi akan ada 5 kata dalam bahasa Inggris seperti yang tadi sudah kita pelajari tentang describing people. Oke, for the first, untuk pertama, slanted eyes. Slanted eyes. Kira-kira tulisannya seperti apa dan artinya apa? Oke. The next, selanjutnya beautiful.
beautiful. Kalian tahu kan artinya apa dan penulisannya seperti apa? Itu nomor 2 ya. Nomor 3. Ada beautiful, ada handsome. Oke. Selanjutnya ada blonde hair. Oke. Paham? Blonde hair. And the last one, dan yang terakhir adalah straight hair. Coba kalian tuliskan dalam buku penulisannya seperti apa dan artinya seperti apa. Udah ya. Oke, kalau ada kesulitan bisa japri atau kontak langsung dengan saya. Dalam artian kesulitannya kesulitan memahami penugasannya, bukan kesulitan menjawabnya. Kalau menjawabnya itu tugas kalian untuk menangkap apa yang sudah saya jelaskan dan apa yang diucapkan di sesi tugas tadi. Oke, I think that's all for this session. Saya kira cukup sampai di sini untuk pertemuan pertama kita. Materi pertamanya masih sedikit dulu karena biar kita sama-sama ingat dan hafal dulu vocabularisnya atau kosakatanya. Jadi kalian bisa menghafal kosakata tadi. Oke, thank you for joining this class. Terima kasih sudah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.